untuk membacakan pandangan umum atas rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Dimulai dari fraksi PDI Perjuangan, silakan. Terima kasih pimpinan. Pandangan umum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan terhadap rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Merdeka! Yang kami hormati pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI, Bapak Menteri Republik Indonesia, Menteri Hukum Republik Indonesia atau yang mewakili para hadirin yang saya hormati. Pimpinan dan bapak-bapak, ibu-ibu Dewan yang terhormat. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas rahmat dan karunia-Nya. Kita dapat hadir pada rapat Komisi 3 DPR RI dengan agenda mendengarkan pandangan umum fraksi terhadap rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana. Fraksi PDI Perjuangan menyambut baik upaya pemerintah untuk menyelaraskan ketentuan pidana yang tersebar di berbagai peraturan perundang-undangan sektoral. Disharmonisasi pemidanaan selama ini memang telah menimbulkan ketidakpastian hukum serta membuka ruang multitafsir dalam penegakan hukum. Namun penyeragaman atau harmonisasi pidana apabila tidak dilakukan secara hati-hati dapat menimbulkan ketidakadilan baru, terutama terhadap rakyat kecil atau kelompok-kelompok rentan. Oleh karena itu, penyesuaian ini harus memperhatikan landasan filosofi yang kuat, kajian akademi yang komprehensif, serta mempertimbangkan realitas sosial yang berkembang di tengah masyarakat. Pimpinan dan anggota Dewan yang kami hormati, sebelum fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menyampaikan sikap atas rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana, izinkan kami memberikan catatan sebagai berikut. Pertama, penegasan bahwa pengaturan mengenai penjatuhan sanksi baik yang bersifat pidana maupun administratif harus dilakukan berdasarkan asas proporsional dan akuntabilitas, sehingga setiap tindakan penegakan hukum tidak hanya mempertimbangkan tingkat kesalahan dan dampak perbuatan, tetapi juga memastikan adanya pertanggungjawaban yang transparan dapat dipertanggungjawabkan, serta selaras dengan prinsip keadilan yang menjamin perlindungan hak-hak warga negara. Kedua, rancangan undang-undang tentang penyesuaian pidana belum mengatur norma penegasan lebih lanjut terkait pelaksanaan putusan pemidanaan, yaitu dalam hal setelah putusan pemidanaan berkekuatan hukum tetap dan perbuatan yang terjadi diancam dengan pidana yang lebih ringan menurut peraturan perundang-undangan yang baru. Ketiga, ketentuannya menghapus setiap orang dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain merupakan terobosan yang selaras dengan asas kesalahan atau hal yang menjadi rujukan etik dalam perlindungan hak tersangka atau terdakwa yang diatur dalam KUHP baru. Keempat, terkait pemanggilan, pemeriksaan dan pelaksanaan putusan terhadap korporasi harus disesuaikan dengan KUHP yang baru yang telah mengatur secara komprehensif. Kelima, pengaturan penyiaran berita yang tidak pasti, berlebihan atau yang tidak lengkap harus disesuaikan dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 78/2006
PUU Strep 21 Romawi _2023. Keenam, rumusan pasal rancangan undang-undang terdapat penggunaan bahasa yang belum sesuai dengan kaidah bahasa perundang-undangan yang baik dan belum sinkron dengan istilah dalam KUHP baru. Kemudian terdapat beberapa frasa yang salah ketik atau tipe. Selain itu, terdapat rujukan ayat atau pasal yang keliru. Oleh karena itu, kesalahan tersebut harus disempurnakan dalam proses pembahasan rancangan undang-undang. Pimpinan dan anggota Dewan serta Bapak Menteri yang saya hormati, berdasarkan pada pandangan di atas, maka Saudara, yang Anda fraksi saksikan PDI Perjuangan saat ini adalah merupakan rapat kerja Komisi 3 DPR RI dengan Kementerian Hukum yang diwakili oleh Wakil Menteri Hukum Edward Omar Syarif Hiyariye yang membahas terkait rancangan undang-undang penyesuaian pidana. Memang ini telah dibahas ataupun disebut-sebut oleh Kementerian Hukum sebelumnya, di mana Wamenkum Edi Hiyariye menyebutkan bahwa rancangan undang-undang penyesuaian pidana ini terdiri atas 3 bab. Menurut ia juga terdapat 35 pasal dalam RUU ini. Edi juga menjelaskan 3 bab ini terdiri atas sejumlah hal, yaitu penyesuaian undang-undang di luar KUHP, penyesuaian perda dengan KUHP, dan ada sejumlah pembetulan. Kementerian Hukum juga menyebutkan ataupun menuturkan bahwa RUU tersebut merupakan perintah dari pasal 613 KUHP yang dalam jangka waktu 3 tahun harus ada penyesuaian undang-undang di luar KUHP. Dan langsung kita bergabung dengan jurnalis Kompas TV, Niputu Trisnanda, yang saat ini ada di gedung DPR RI. Putu, selamat pagi. Bisa dijelaskan ataupun apa yang bisa di-highlight pada rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Kementerian Hukum yang digelar pada pagi hari ini? Ya, selamat pagi. Yan Rahman dan juga saudara, hari ini Komisi 3 rencananya akan menggelar rapat begitu ya dengan baru saja saudara Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko ini nampak memasuki ruang Komisi 3 karena selain menjadi Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasko ini juga merupakan anggota dari Komisi 3. Jadi tadi disampaikan bahwa dirinya juga akan meninjau bagaimana keberlangsungan atau jalannya rapat pada pagi hari ini. Kalau bicara soal rancangan undang-undang penyesuaian yang saat ini tengah dibahas dengan Komisi 3, memang ada beberapa hal yang disampaikan Yan Rahman dan juga saudara. Dari Khususnya Golkar, kalau pertanyaannya adalah mengapa kemudian DPR seolah mengebut proses dari RUU penyesuaian pidana, karena memang pada prosesnya dengan adanya KUHP atau KUHP yang baru dan akan berlangsung atau diterapkan pada Januari 2025, ini harus ada penyesuaian dengan undang-undang lain di luar KUHP nasional yang juga akan diterapkan pada Januari 2025. Di mana ada beberapa hal yang akan diatur dalam rancangan undang-undang penyesuaian pidana, yaitu nantinya akan disusun dalam 3 bab dengan ada 35 pasal, dan targetnya rancangan undang-undang penyesuaian pidana ini akan rampung di akhir masa sidang, yaitu sekitar bulan Desember, supaya seluruh rangkaian undang-undang yang ada, baik itu KUHP, KUHP, dan juga aturan-aturan lain di luar KUHP, ini bisa sudah bisa berjalan bersama begitu secara mudah untuk dipahami oleh masyarakat. Jadi tidak ada tumpang tindih antara KUHP nasional dengan undang-undang ataupun juga peraturan daerah misalnya. Jadi nanti 3 bab itu akan membahas tentang penyesuaian antara undang-undang di luar KUHP, termasuk juga dengan peraturan daerah. Lalu ada juga penyesuaian peraturan daerah dengan KUHP
dan ada juga perbaikan redaksi. Hari ini ataupun juga saat ini yang Rahman dan juga saudara yang saat ini tengah Anda saksikan gitu ya lewat layar kaca, nampak memang ada Ketua Komisi 3 dari posisi fraksi Gerindra, Habibur Rahman, kemudian juga ada Wakil Menteri Hukum Edi Hyari yang juga ikut dalam kegiatan pada pagi hari ini. Tadi sebelum memulai rapat, Yan Rahman dan juga saudara, sebetulnya kami Kompas TV sudah sempat berbincang sedikit begitu ya dengan Edi Hyari terkait dengan pembahasan apa yang akan dilakukan. Namun memang belum banyak yang disampaikan karena dirinya mau akan rapat terlebih dahulu, baru setelah itu nanti akan menyampaikan hal-hal apa saja yang sudah disepakati ataupun juga masukan-masukan apa saja dari masing-masing fraksi. Visual yang Anda saksikan saat ini, Rahman dan juga saudara, ini merupakan bagian atau waktu yang dipersilahkan kepada perwakilan dari fraksi-fraksi di legislator Komisi 3 untuk menyampaikan pandangan-pandangannya. Tadi sebelum saya melaporkan, Yan Rahman dan juga saudara, ini baru tiba di giliran fraksi PDI Perjuangan, di mana ada beberapa catatan yang disampaikan seperti memperbaiki typo atau salah ketik dalam dalam KUHP yang sudah disahkan. Kemudian juga ada poin di mana yang dipertanyakan oleh fraksi PDI Perjuangan, salah satunya adalah berkaitan dengan bagaimana keputusan yang nantinya akan diambil atau dampak hukum yang nantinya akan diambil ketika ada orang yang sudah berkekuatan hukum tetap begitu ya, sanksi yang diberikan, tapi lalu mendapatkan hukuman yang lebih ringan dengan adanya KUHP yang baru. Nah, ini belum dijelaskan secara rinci akan seperti apa, dan kalau nanti memang bisa menimbulkan adanya kerancuan begitu, maka nanti akan ada pasal khusus begitu, ataupun juga nanti akan menjadi peraturan turunan yang harus membahas hal tersebut. Nah, itu adalah pandangan dari fraksi PDI Perjuangan. Tadi juga saya melihat di dalam ruang sidang bukan hanya PDI Perjuangan saja, tapi juga ada dari Nasdem, Demokrat, PKS, Gerindra, kemudian juga ada hampir semua ini mengikuti begitu ya, karena hari ini adalah agendanya satu untuk mendengarkan bagaimana pandangan fraksi, kemudian yang kedua juga untuk mendengarkan penjelasan dari pemerintah yang nantinya pasti akan masuk ke tahap selanjutnya, karena memang kalau lihat waktunya begitu ya, hanya punya waktu 2 bulan saja dari target yang ditetapkan, yaitu selesai pada bulan Desember. Dan kalau kita bicara soal KUHP dan juga KUHAP, sebetulnya ini memang mendapatkan banyak sekali kontroversi, di mana masyarakat sipil ini merasa masih banyak pasal-pasal yang bermasalah, termasuk soal adanya penyitaan, penggeledahan, ini dianggap masih bisa menjadi satu bentuk kriminalisasi jika tidak diperinci begitu bagian-bagiannya mana saja dan bisa menjadi alat oleh aparat penegak hukum untuk kemudian melakukan kriminalisasi. Nah, di satu sisi dari DPR sendiri, Yan Rahman dan juga saudara, ini sudah diklarifikasi begitu ya oleh Ketua Komisi 3 yaitu Habibur Rahman dari fraksi Gerindra, ini menyampaikan bahwa KUHP dan juga KUHAP yang sudah disahkan lewat sidang paripurna oleh DPR RI ini justru akan membantu begitu masyarakat. Dalam hal ini memberikan perlindungan, di mana disampaikan bahwa pada peraturan atau undang-undang sebelumnya ketika masih berstatus saksi ini tidak bisa didampingi oleh advokat atau kuasa hukum. Sementara dalam undang-undang yang baru ini diatur bagaimana kuasa hukum itu bisa mendampingi seseorang ketika berhadapan dengan hukum meskipun statusnya masih merupakan saksi. Tidak hanya itu, Yan Rahman dan juga saudara, hal lain yang ditekankan oleh Ketua Komisi 3 Habibur Rahman ini juga berkaitan dengan kewenangan dari kuasa hukum pada saat melakukan pendampingan, di mana tadinya hanya diperbolehkan untuk melihat dan mencatat proses pemeriksaan sampai nantinya menjadi BAP, tapi di undang-undang yang baru ini diatur dan juga diberikan keleluasaan begitu ya bagi para advokat untuk mendebat ataupun juga memberikan catatan keberatan yang nantinya catatan keberatan dari kuasa hukum itu juga bisa masuk dalam BAP dari penyidik. Jadi ketakutan-ketakutan yang kemarin sempat disampaikan oleh masyarakat sipil, kemudian dari LBH begitu, ini setidaknya ada beberapa poin yang dijawab dan juga diklarifikasi.
termasuk juga nanti akan ada undang-undang atau peraturan turunan yang dibuat khusus begitu ya terkait dengan penyadapan, supaya nanti ini harus harus bisa tetap di bawah pengawasan dari pengadilan, ya Rahman. Baik, Putu, artinya ini kalau kita melihat dengan targetnya, seperti Putu bilang tadi, ini RUU penyelesaian pidana ini akan dibahas mulai pekan ini dan ditargetkan rampung dalam masa sidang hingga Desember mendatang, kurang dari 2 bulan lagi. Terima kasih jurnalis Kompas TV ini Putu Trisnanda atas laporannya dari gedung DPR RI. Harus melibatkan partisipasi masyarakat secara bermakna sebagaimana diatur dalam undang-undang tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Pimpinan dan anggota Komisi 3, Saudara Menteri, serta hadirin yang berbahagia, fraksi Partai Nasdem setelah mendengar dan penjelasan pemerintah yang disampaikan oleh Menteri Hukum menyatakan menerima dan setujui RUU tentang penyelesaian pidana untuk segera dilakukan pembahasan dalam tahap pembicaraan tingkat 1 di Komisi 3. Demikian pandangan fraksi Partai Nasdem DPR RI terhadap RUU tentang penyelesaian pidana yang disampaikan oleh pemerintah. Semoga Tuhan Yang Maha Esa mencurahkan rahmat dan hidayah kepada kita sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ditandatangani Jakarta 24 November 2020, Ketua Fraksi Victor Laskodat dan Wakil Sekretaris Fauzi Amro. Terima kasih. Selanjutnya, ya saudara, itu tadi yang tengah berlangsung terkait dengan rapat kerja Komisi 3 DPR dengan Kementerian Hukum yang membahas terkait RUU penyesuaian pidana. Tadi disebutkan bahwa saat ini yang tengah berlangsung adalah merupakan pandangan tiap fraksi terkait dengan RUU ini, disetujui untuk dibahas atau tidak begitu. RUU ini saudara, seperti yang disebutkan oleh Wakil Menteri Hukum Edi Yarie, menjelaskan RUU merupakan penyesuaian pidana yang merupakan perintah pasal 613 KUHP yang mengamanatkan penyesuaian undang-undang lain dengan KUHP termasuk undang-undang pemerintah daerah.